sakit. Yang sakit awalnya aku pikir sakit biasa karena aku sering sakit kepala. Tapi ternyata setiap detik itu nggak ada sembuhnya sama sekali. Keinginan apa segala macam tuh ada. Walaupun dibilang untuk menjaga untuk jadi proteksi, itu juga ya lumayan gitu ya. Tapi bad side-nya banyak. Itu ada ini nggak sih, ada apa terapi khusus nggak sih kalau atau apa, ada cara khusus nggak sih? Ada kalau Selamat datang di YouTube channel indie.go.traveler. Basic. Selamat datang teman-teman di channel ini. Terima kasih karena udah mampir dan menonton video ini dari awal sampai akhir, nanti tidak di skip. Karena kali ini kita akan melanjutkan segmen baru. Segmen yang udah lama kita tidak bikin lagi. parah kamu, Bi. Cerita horor kamu. Kamu itu loh, kamu yang lagi nonton. Maunya cerita horor, boleh kita ceritain lagi di sini. Dan meper amat kaki nih suwe. Ngepel apa ngeset di sini celana gua. Jadi cerita horor ini datang dari teman kita di Purwokerto. Wow. Oke, jadi kali ini kita akan ke Purwokerto, teman-teman. Enggak ya? Ini kita video call aja jadinya, karena nggak mungkin kita ke Purwokerto ya, nggak? Lagi physical distancing cuy. Bener lu ya, jangan deket-deket gua lu ya. Awas lu. Oke, kita akan telepon teman kita namanya Nune. Teleponan. Nune ini video call. Nune ini bukan nama sebenarnya ya. Nama sebenarnya adalah Halo. Halo Nune. Ya. Apa kabar? Ini kita udah mulai take video ya. Oh, oke. Oke. Jadi teman-teman, Nune ini punya cerita. Tapi sebelumnya tadi sudah diceritain ke Mars. Nah, kita pembahasannya belum. Nah, sekarang biar teman-teman tahu cerita awalnya seperti apa, Nune akan ceritain dulu nih ke kita ya. Gimana Nune ceritanya? Yang mana dulu nih? Yang dari awal. Yang dititipin. Oh itu. Gini, 2010 aku aku punya pacar. Oke. Ya gitu. Terus aku kan nggak tahu kalau aku bahasanya dititipin gitu ya. Oke. Jadi aku punya pacar. Terus 1 bulan pacaran, dia bilang gimana? Jadi gini, sebelum pacaran dia tahu kalau aku suka sama orang sampai 7 tahun. Oh, oke. Jadi kamu cinta lama belum kelar lah ya. Ya. Tapi aku nggak sampai pacaran sih sama dia. Cuma masih ada perasaan gitu. Pas pacaran sama si dia itu 1 bulan, dia bilang ke aku, kamu masih suka sama dia kah? Gitu kan. Ya enggak lah, orang udah sama kamu. Tapi dia kayak nggak percaya. Nah, ternyata aku dikasih sesuatu gitulah. Dikasih kodam. Nah, aku kan Dikasih kodam. nggak tahu. Oh, nggak tahu. Oke. Juga nggak tahu. Oke. Terus kayak gitu. Sorry Nune. Bentuknya bukan bentuk fisik ya? Bukan. Nggak ada fisiknya? Iya. Hah? Nggak ada bentuk fisiknya, misalnya kamu dikasih kayak apa, batu kah atau apa, nggak ada? No. Oh, enggak. Enggak gitu. Ya, aku kan nggak tahu. Cuman jadi kalau kata temen aku yang di kos, aku kayak orang gila gitu. Pokoknya up and down banget gitu. Kayak orang yang juga nggak bisa pisah kayak gitu. Terus aneh kalau aku misalnya setelah itu gitu ya, aku kalau misalnya pulang itu mau ke Jogja, itu aku sepanjang jalan itu nangis. Aneh. Memang banyak banget kejadian-kejadian aneh
yang aku sendiri tanpa disadari seperti itu kayak gitu. Ini agak udah 10 tahun ya, jadi agak sedikit lupa, cuman aku hal yang ini agak masih ingat sih. Jadi intinya kalau sama dia itu banyak hal yang aneh, sedangkan sama pacar yang setelah dia itu enggak kayak gitu. Nah, pacaran sama dia berapa lama? Dari Desember, terus Mei itu udah Februari udah mulai gonjang-ganjing gitu. Dan aku kayak orang yang terikat banget gitu. Nggak tahu, mungkin ke bawah sama mereka, aku nggak tahu juga gitu. Sama Kak Kiai juga aku dikasih apa sih bahasanya, kertas ada coretan gitu, suruh ngapalin, suruh dibaca, tapi aku nggak baca sih. Terus jadi kira-kira 3-4 bulan hubungannya sama mantan itu. Iya. Nggak lama sih. Udah mulai ngerasain aneh gitu. Terus yang kejadian yang baru-baru ini? Kalau yang baru-baru ini sih itu katanya belum sampai kejadian yang baru ini, yang katanya Nune pengen bunuh diri, itu gimana waktu itu? Kalau yang kasus itu sebenarnya pernah problematika sebenarnya sama keluarga kayak gitu, tapi jadi kayak sering ke bawah, ngapain aku hidup kayak gitu. Gimana sih kamu? Itu pas pacaran sama itu pas pacaran sama mantanmu yang itu, yang ngasih titipan itu? Enggak, sebelum SMA juga udah. Itu SMA kan pas udah. kuliah aku sama dia. Oke. Iya, aku kayak orang ini mungkin ya, aku nggak bisa mendefinisikan diri sendiri sih. Kayak linglung gitu ya, Enggak. Aneh, kadang juga nggak tahu, nggak pendiriannya kurang teguh gitu ya? Bisa jadi seperti itu. Cuma kadang lebih suka sendiri. Kalau aku orangnya suka sendiri gitu. Di rumah, di kamar kayak gitu, dibanding pergi kayak gitu. Terus yang mana? Yang itu, yang yang berikutnya, yang beberapa yang sakit itu. Oh, yang sakit. Yang sakit awalnya aku pikir sakit biasa karena aku sering sakit kepala. Tapi ternyata setiap detik itu nggak ada sembuhnya sama sekali gitu. Aku pikir ke medis, takutnya kenapa-napa. Ternyata setelah 2 kali ke medis nggak masalah kayak gitu. Dikasih obat, disuntik supaya nggak pusing dan lain-lain, itu nggak ada masalah kayak gitu. Akhirnya aku berpindah ke non medis. Nah, ternyata ada kayak gitu, katanya ada yang suka, itu yang tadi aku sebutin itu. Yang sebutin yang kayak gimana, menurutnya yang non medis itu, orang yang non medis sosoknya seperti apa atau gimana gitu? Genderuwo. Aku takut loh cepet. Aku takut nyebutnya. Iya. Beneran. Oke. Pokoknya itu ya. Katanya ini galak banget kayak gitu, nggak mau pergi gitu, tapi diusahain. Habis itu? Terus kan ditunggu sampai sembuh. Karena belum sembuh, aku nyari ke tempat orang pintar lain, kiai kayak gitu, sampai ke Cilacap gitu, yang tahu Cilacap. Tahu. Sampai sana salah satunya tuh ada yang bilang yang yaitu katanya ada 2 titik di kepalaku, bagian leher, sama 2 titik di lutut kayak gitu. Terus akhirnya itu pun dicek sama yang ngecek aku yang pertama, yang katanya aku ada itunya kayak gitu. Dicek apa katanya? Iya, ada ini menjulurnya ke apa itu namanya, bagian punggung bawah itu ya Kak? Tulang ekor? Apa? Itu arahnya ke situ. Terus aku berpikir, aku bilang sama suamiku, pantesan aku sering sakit ini gitu. Tadinya kan mau cek MRI, kenapa ini sampai sering sakit kayak gini kan? Gitu. Ternyata itu katanya nyambung. Nah, itu bener apa enggaknya sih aku nggak tahu Kak, kan. Tapi setelah diobatin memang aku kan nggak sakit gitu, masalahnya di situ. Aku merasakan rasa kesembuhannya tuh ada
Oke. Tapi yang orang itu nggak jelasin ya, itu titik hitam itu apa gitu. Iya. Oke. Enggak. Nggak jelasin ya. Itu sayanya di situ. Oh gitu. Apa Kak Mas tahu? Wah. Juga penasaran sih sebenarnya. Kamu kalau kadang-kadang suka kelihatan, kamu kan sensitif nih ya. Kamu kadang-kadang suka kelihatan dari mata nggak? Dari ujung mata gitu? Iya, kayak ini, misalnya Ya, sosok apa aja yang kelihatan? tapi hitam. Kayak bayangan Gede. hitam sih. Enggak. Oke. Kemarin Kak Mas, beberapa minggu lalu aku di kamar lagi tidur. Tuh di pintu kayak, aduh aku merinding. Aduh merinding. Tapi itu bentuknya kayak fisiknya kayak orang. Cuman lewat. Gimana itu ya jelasinnya? Itu bentuknya hitam semuanya, tapi lewat. Oke. Gimana Mas? Ya udah. Oke. Kita coba Mas sambil lihat nih, tetap terhubung aja apa gimana? Enggak juga nggak apa-apa, terbuka juga nggak apa-apa. Terhubung ya apa ya? Oke. Jadi nanti kita nonton dari sini dulu aja ya. Ya gimana Mars? Yang Mars lihat? Agak-agak ini sih ya. Kalau tadi dibilang genderuwonya ada. Tapi kita runtunin dulu ya dari kejadian yang mantannya itu. Sosok dari mantannya yang dikasih dari mantannya itu jelek banget, energinya nggak bagus banget. Yang bikin dia sakit-sakitan segala macam itu dia karena jadinya karena udah lama jadinya nyatu sama badan kan. Jadi sekarang ngikutnya itu karena ya sedikit banyak sakitnya itu karena ngikut. Dia tuh udah jadi badannya dia tuh udah jadi kayak tempat tinggalnya gitu loh. Paham nggak? Nah, kalau yang bikin dia mau bunuh diri atau apa ya, depresi segala macam, itu dia diikutin sama kuntilanak karena dia sensitif. Dia sensitif dan dia tuh agak jarang. Walaupun nggak besar, tapi jadi nggak kalau nggak masih sedikit terbuka itu harum kayak keciumnya tuh wangi gitu kan sama mereka keciumnya wangi, tapi nggak terlalu gampang juga untuk dimasukin kalau masih gajan yang sedikit gitu kecil. Nah itu bikin salah satu kuntilanaknya ngikut karena mau ngikut karena tertarik. Wangi tadi nah tertarik. Itu yang ngebikin dia untuk pengen rasanya segala sesuatunya depresi aja gitu. Masalahnya kayaknya berat banget gitu ya. Gak ada apa-apa juga ya dia depresi aja gitu. Nah sampai akhirnya mau udahlah akhirin aja lah gitu. Supaya itu dipengaruhin sama dia supaya apa? Supaya dia dapat teman. Si Kuntinya dapat teman. Nah Kuntinya itu kalau tadi kan kejadiannya sebenarnya depresi itu dari sejak SMP SMA. Nah itu Kuntinya itu emang ketemu di mana? Yang ikut dari mana itu? Cuman dari dia di jalan doang. Nah itu jalan dari rumah ke sekolah gitu. Dia nggak pakai baju seragam. Yang gue lihat pertama kali dia ngikut itu dia nggak pakai baju seragam, pakai baju biasa, pakai baju kayak baju main atau baju pergi gitu. Tapi ya gue juga nggak tahu itu spesifiknya tempatnya namanya apa gitu. Tapi di jalan sih. Gitu. Itu kejadian pertama si Kuntinya tertarik sama Mbak Nuna ini. Jadi itu sejak itu dia sering diprovokasi untuk ayo karena secara emosional bunuh diri lagunya itu lagunya di Panas Dalam benar, ya kan rintihan kuntilanak. Oke. Nah itu yang bikin karena gampang banget terpengaruh karena mentalnya lagi nggak kuat gitu kan. Betul. Masih nggak tahu nih mau gimana gitu kan. Kenapa sekarang udah nggak seperti itu, masuk mulai kuliah udah nggak seperti itu karena dia udah mulai settle nih. Gitu. Apalagi kalau udah sekarang udah menikah itu udah jadi lebih settle. Jadi nggak terlalu gampang dipengaruhin. Kalau ditanya masih ada apa enggak, masih ada. Jadi sekarang sebenarnya yang ikut Nune ini dari mantannya sama dari
teman masa lalu, teman SMP, teman remajanya itu gitu. Nah, kalau yang sekarang ini karena menunanya juga mentalnya udah lumayan stabil, yang kuntilanaknya ini agak menjauh. Tapi ngikutin, tapi agak menjauh. Nggak nempel bener-bener kayak waktu dulu. Waktu dulu nempel banget. Gitu. Sobat kental gitu loh. Wah, parah, konco kental ya. Konco kental dulu tuh, waktu SMP, SMA itu. Untung kamu nikah cepet-cepet ya. Oke. Nah. Mau nanya boleh nggak? Oh, boleh. Yang bakunnya itu aku masih SD, SMP atau SMA? Dari menjelang dari SD akhir menjelang SMP lah. Oke. Aduh, kemana itu aku? kamu tahu kan istilah iga jarang, tahu kan ya? Apa? Iga jarang, kamu tahu istilah iga jarang? Iga jarang. Enggak. Iga jarang tuh apa penjelasan Mas? Kalau iga jarang tuh orang yang gampangnya tuh orang yang gampang ketempelan, gampang kerasukan sebenarnya. Oh iya, aku sering dibantuin sama pakliku buat ngilangin, sering banget. Nah, ya kamu Oh, baru bilang. kamu orang yang seperti itu, gitu. Jadi kenapa Mbak Kunnya waktu itu banyak makhluk yang tertarik, banyak makhluk ya, nggak cuma Mbak Kun aja yang tertarik sama kamu karena kamu itu, karena yang dari apa ya, kita sering ngobrol ya Mas ya sama teman-teman yang lain juga, kalau orang-orang yang iga jarang tuh wangi. Makhluk itu tuh kelihatan nyiumnya wangi, katanya badan kamu tuh wangi bagi dia. Walaupun kamu belum mandi berhari-hari juga buat dia wangi. Wangi gitu. aja pokoknya. Gitu. Nah, jadi yang terus ya kita satu-satu kita bedah lagi. Yang dari mantannya itu jelek bangetnya itu kayak apa itu? Jelek banget, bentuknya genderuwo, iya genderuwo. Oke, bentuknya genderuwo. Nah, itu efeknya nggak bagus banget untuk apalagi kalau dia berada di perempuan ya. Oke. Banyak kemungkinan yang bisa terjadi gitu. Seorang genderuwo tuh dia menangkap semua nafsu yang ada di manusia itu. Keinginan apa segala macam tuh ada. Walaupun dibilang untuk menjaga untuk jadi proteksi, itu juga ya lumayan gitu ya. Tapi bad side-nya banyak gitu. Nah, itu bisa akhirnya kalau misalkan memang energi dari orang yang diikutin sama genderuwonya ini nggak cocok, itu akan jadi penyakit. Gitu. Dan ketika misalkan energi manusianya nggak sesuai atau nggak terlalu kuat sekuat mereka, itu jadinya akan drop, jadinya akan lebih sakit. Oh, lebih sakit, gampang sakit gitu ya. Nah, itu apakah ada pengaruh dari sering gitu ya? Sering sakit, maksudnya sakit-sakitan yang seperti aneh. Oh, ada ini gak sih? Ada apa? Nune boleh punya pengalaman gak sih kayak apa ya? Kalau cowok tuh kayak mimpi basah gitu kali. Karena maksudnya genderuwo kan tadi Mars bilang tuh dia sangat apa ya? Obses sama nafsu. Apalagi kalau nafsu itu ya, nafsu hubungan intim gitu ya. Gitu. Nah, Nune kayak pernah apa ya? Istilah kayak ketindihan kayak gitu-gitu gak sih? Pernah mungkin sekitar 1 tahun belakang ini pernah hampir kayak gitu, tapi kayak nggak jadi gitu. Makanya banyakin aja bermain atau bersetubuh sama suami sendiri daripada puas-puasin gitu. Karena dia masih ada di sampingnya gitu kan, masih ada di. Jadi kalau gitu. Sekarang kita video call nih, Mars lihat si makhluk itu ada di sebelah. Gitu. Nah, makanya daripada Tenang. daripada terjadi yang enggak, lebih baik dipuasin sama suami sendiri kan. Gitu. Jadi apa kalau dari teman-teman bilang sih, genderuwo itu emang mengeksploitasi nafsu seks seseorang gitu loh. Gitu. Jadi kalau kamu kalau kamu kadang-kadang merasa tidak terpuaskan sama suami, nah dia genderuwo itu yang akan eksploitasi. Gitu. Mimpi atau gimana? Iya, bisa lewat mimpi. Alam sadar. Alam bawah sadar. Gitu.
Alam bawah sadar tuh. Iya, alam bawah sadar. Iya, melalui alam bawah sadar. Ya bisa mimpi, bisa yang lain. Yang kayak kamu kalau cowok tuh kayak bukan maksudnya mimpi basah. Kalau cowok tuh kayak mimpi basah. Gitu. Nah, cewek juga bisa seperti itu ya, kira-kira ya. Nah, itu di apa namanya? Maksudnya itu diantisipasi aja gitu. Coba kalau untuk yang penyakit-penyakit kayak gitu banyak yang udah sekarang ada, penyakit-penyakit yang udah dirasain gejalanya, banyakin berdoa itu udah pasti. Itu harus dilakuin. Dan kayak gitu nggak usah dipikirin, karena semakin dipikirin semakin mental lo akan goyah. Nah itu gampang masuknya. Iya, jadi kita ceritain ini bukan kita justru pengennya untuk antisipasi nih. Nune pengen antisipasi, maksudnya mulai sekarang jangan lagi takut sama dia gitu, jangan kepikiran aduh nih ada sesuatu nih, ada apa, lawan aja. Gitu. Karena toh sekarang ini walaupun dia udah nikah, kenapa mantannya masih seperti itu? Karena ya pasti ada rasa yang sakit hati. Yang ya ada rasa gak terimanya gitu. Gua ini putusnya nggak baik-baik kan. Jadi agak apa karena putusnya itu lucu loh, Kak. Putusnya lucu loh. Ketawa dulu bentar ya. Putusnya gimana? Jadi aku kan orang sini gitu kan, ke Jogja gitu, terus dari itu harusnya aku nggak pulang lagi, tapi aku pulang hari Sabtu gitu. Sabtu pulang, tanpa disadari aku udah sampai di terminal rumahnya dia. Gitu. Terus ke rumahnya, terus ketahuan dia selingkuh, terus putus, terus kayak mau turun dari motor gitu, gitu, kejadiannya kayak gitu. Putus, berantem di motor itu? Iya, udah aku mau turun aja kayak. Oh, iya, nggak baik-baik gitu ya? Iya, karena nggak baik-baik maupun dianya yang salah, tapi karena nggak baik-baik, nggak gini, dia tuh bukan lebih ke rasa sakit hati, tapi dia lebih ke rasa dendam karena dia malu gitu. Harga dirinya dia jadi ke bawah gitu. Namanya laki-laki, pride-nya kan kadang-kadang harus kita jaga juga kan. Gitu. Nah, itu yang sakit hati dianya. Gitu. Selingkuh gimana? Iya, jadi karena dia putusnya karena ketahuan dia yang selingkuh gitu loh. Jadi aduh tadinya pengennya kalaupun dia bisa marahin kamu karena kamu yang masih, misalnya kamu yang selingkuh gitu kan, dia tahu gitu karena kamu yang selingkuh, dia ini malah sebaliknya. Iya, dia akan lebih sombong gitu. Karena ketahuan dia yang selingkuh, dia kayak sakit hatinya, aduh gue ketahuan nih, malu tapi sakit hati gitu. Gimana sih? Malu tapi karena dia nutupin kesalahannya, makanya dia jadinya lebih dendam, lebih agresif gitu. Dan sosok yang dikirim, yang dititipin waktu itu sampai sekarang masih ada. Tapi memang udah kayak nggak dikontrol gitu loh, kayak lost in gitu. Udah nggak diurus juga sama si mantannya itu ya. Dipelihara sih masih, cuman kayak nggak. Kenapa? Putus. Oh iya. Ya nanti kamu nonton aja videonya. Ya. Oke, jadi sosoknya tadi nggak diurus banget gitu loh sama. Nggak diurus, dipelihara masih, tapi nggak diurus banget yang kadang-kadang orangnya ini yang punya kadang-kadang kepikiran sama dia, baru cari tahu dia gimana sekarang segala macam, bikin ini bikin itu. Kalau enggak ya udah adem-adem ayem aja. Gitu. Stalking melalui makhluk ini gitu. Jadi lost in. Mantan kamu masih sering stalking. Makanya juga dia sakitnya nggak terus-terusan yang deg selama bertahun-tahun setiap hari sakit gitu. Enggak. Kalau setiap hari sakit mungkin dia udah nggak kayak gini, udah lebih ngedrop lagi kondisinya. Oke, jadi sakit yang dikeluhkan sama Nune itu ada pengaruhnya sama si makhluk ini. Bagusnya tapi karena mentalnya dia masih stabil, itu ngebantu untuk fisiknya dia nggak makin drop. Oke. Terus yang itu hubungan kenapa? Katanya aku ada penjaga, benar nggak sih Kak Mas?
Setiap orang pasti ada penjaganya. Tapi kalau misalkan mungkin sekalian ya, tujuan pertanyaannya pasti kenapa kok gue punya penjaga tapi kok masih bisa kayak gitu gitu. Gini. Gimana, aduh susah juga ya. Sabar, gue mikir dulu. Banyak kadang-kadang tuh ada yang memang kekuatannya lebih tinggi daripada kekuatan penjaga kita. Oke. Jadi kalau misalkan penjaga gua kekuatannya ada di level 3, tapi yang makhluk yang menyerang gua ini kekuatannya ada di level 5. Gitu kan. Dia nggak bisa ngejagain gue, berarti dia bisa ngejagain gue sampai batas yang dia bisa, tapi semua tetap keputusan balik di gue. Kalau misalkan dia pun kekuatannya lebih tinggi tapi guanya gampang terpengaruh, itu bisa jadi berbalik. Gitu. Sebenarnya yang ngontrol itu semua tetap balik lagi ke diri masing-masing. Oke. Dan penjelasan tadi yang titik-titik hitam itu tuh apa, Mas? Kalau itu kayak itu kayak titik jadi gini, itu sama aja kayak di dunia itu ada pintu dimensinya. Itu jadi kayak pintu untuk mereka gampang masuk untuk bikin sakit. Makanya kenapa titik-titik sakitnya dia di kepala lah, di bagian tulang-tulang, tulang syaraf, segala macam. Iya. Ya gitu kan, tulang syaraf kan, tulang ekor segala macam, itu banyak kan pusat syarafnya gitu. Dan di lutut juga ya, katanya Nuna juga sempat sakit di lutut, nggak sampai sholat nggak bisa sujud ya? Iya, sujudnya yang agak susah kayak gitu karena sakit banget. Kayak gitu. Jadi itu jadi kayak celah, kayak pintu untuk mereka mereka bikin sakitnya. Itu ada ini nggak sih, ada apa terapi khusus nggak sih, kalau atau apa ada cara khusus nggak sih? Ada, kalau kayak gitu berdoa, ya pasti berdoa dulu, abis itu cari orang yang bisa dipercaya untuk diterapi. Gitu. Karena case-nya kenapa gue bilang terapi, karena ya ini case-nya lama gitu. Kalau misalkan masih sebulan, 2 bulan, 3 bulan, itu masih bisa, masih gampang. Dan selama masa terapi itu pun nggak bisa cuma dari satu pihak yang ngebantuin doang, yang nolongin, tapi harus dari orang yang ngerasain juga, dia harus juga ngelawan. Iya. Gitu ya Nune ya. Wow. Jadi itu karena udah berapa? 10 tahun ya berarti. Kalau yang kuntilanak ini nggak bikin sakit sih. Nggak bikin sakit, tapi dia serangnya ke mentalnya. Cuma itu bisikan-bisikan itu ya. Ayo temenin gue yuk, ayo coba. Iya, orangnya gampang down. Gitu, gampang down. Wow, oke. Iya, itu cerita dari dunia teman-teman ya. Wow, ternyata susah nih urusan percintaan ya. Aduh. Memang percintaan lah. Stalkingnya nggak lewat Instagram, lewatnya itu malah gaib. Jadi buat Nune sekali lagi, apa pesannya Mas? Harus ketemu orang yang benar-benar percaya dan gimana? Ya harus ketemu orang yang memang benar-benar yang benar-benar bisa membantu. Dan harus fight dari diri sendiri juga sih. Lo harus benar-benar benerin dulu mental lo, benerin dulu perasaan lo, suasana hati lo, harus bisa ngontrol diri lo dulu, baru yang pasti berdoa lah, nggak mungkin enggak. Lebih legowo gitu loh. Jangan ya itu, kalau yang kakak gue selalu bilang, ya jangan playing victim lah sama hidup. Gitu. Nggak, jangan ngerasa lo yang paling down, paling menderita gitu. Supaya bisa lebih kuat lagi punya fighting spirit. Iya, punya fighting spirit. Kalau playing victim yang ada makin down. Betul. Ya jangan terbawa dengan suasana atau perasaan gua nih dosa gue gede banget, gue yang paling menderita sedunia, paling kotor semua. Nggak gitu. Jadi teman-teman juga mungkin buat yang lain juga, ya tadi mungkin setiap orang pasti punya masalah. Ya setiap orang pasti punya masa lalu. Apapun masa lalunya, lu sekarang hidup sebagai apa, mendingan lu jalanin hidup sekarang dan ke depan. Yang lalu udah biarin aja gitu. Jadiin pelajaran aja. Pasti sekarang kan lu lebih kuat daripada yang lalu-lalu. Betul. Dan ketika yang lalu udah lu beneran berlalu, ya lu mulai memaafkan masa lalu lu. Diri udah lu di masa lalu, diri lu di masa lalu udah maafkan. Orang-orang yang terlibat di masa lalu ya udah maafin aja.
gitu, move on lah gitu loh gampangnya ya teman-teman ya. Semoga cerita horor dari teman kita yang dari Purwokerto itu juga membuat kamu lebih baik teman-teman. Intinya gitu, kita dapat pelajaran dari ceritanya Nune dan tadi penjelasan Mars gitu. Tapi buat Nune ya, sekali lagi kita ngobrol ini ya seperti yang udah ketahuan kan, kalau Mars ya udah diceritain apa yang ada di sebelahnya ya, jadi jangan takut tuh. Mau nggak mau deh tuh. Itu resikonya bercerita sama Mars. Semua apa yang terjadi di masa lalu semua ketahuan sama dia gitu. Sama gue juga begitu, seperti telanjang aja lah kita. Itu keluhan hati, itu keluhan dari lubuk hati terdalam. Oke teman-teman, pokoknya terima kasih kalau kalian yang udah bercerita di indie.go.traveler. Kalau ada yang punya cerita boleh ya DM dulu ke indie.go.traveler. Nanti kita bisa video call, atau kalau kamu bisa ke kantor, kita cerita di kantor ya Mars ya. Gitu. Tapi setelah corona ya guys. Setelah corona berakhir ya teman-teman. Sekali lagi terima kasih kalian udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga kita bisa mendapatkan pesan dari video ini dan cerita ini. Sampai ketemu di next video. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Dan juga di share ke teman-teman ya. Bye-bye.